Ya, ini sambil saya coba kontak Mas Ali Fikri ya, jubir KPK. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Saya dari tadi belum diangkat soalnya. Nah, tapi Bang Sar, langsung saja, Anda sebagai pegiat anti korupsi melihat kinerja KPK saat ini betul tidak sih seperti apa disampaikan oleh Kang Ujang gitu? Saya kira kan persepsi yang sekarang analisisnya Kang Ujang itu kan sudah jadi umum tentang KPK, ya toh. Dan saya kira saya kemarin ngomong di Akim bahwa KPK sekarang ini sudah SOS, sudah safe, sudah dalam keadaan sangat darurat. Kebayang itu yang saya bilang, bahwa pimpinannya sekarang ini laporan ada 16 laporan kepada Firly kan yang diduga membocorkan dokumen. Jadi artinya kalau masuk ke penyidikan sudah ada tersangka. Nah masalahnya tersangka Firly atau yang lain. Tapi fakta yang tidak terbantahkan, memang dokumen itu ada, dokumen rahasia itu ada di pihak-pihak yang terkait diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu saya kira KPK harus membuktikan, harus bersih-bersih di dalam dulu menurut saya. Kalau saya ditanya Mbak Maria, kerja keras daripada kawan-kawan di KPK, biar fokus dulu ini apa yang terjadi di rutan. Apa yang terjadi di soal Firly yang bocor sudah dokumen. masuk penyidikan dan kemudian Tanak juga kan sudah diduga melanggar kode etik dan harus masuk ke etik. Jadi hari-hari ini kita lihat dari Kuningan, bukan mereka memberantas korupsi, kita yang menonton dugaan korupsi pusatnya ada di sana, kemudian pimpinannya sibuk bahwa terjerat dugaan tindak pidana pelanggaran tindak kode etik, atau juga menyasar udah pasti 4 miliar yang dalam 4 bulan, apakah pimpinan tidak tahu orang berjamaah? Nah berarti dia adalah pimpinan yang tidak kompeten. Biasanya kan yang pasti, katakanlah kalau pimpinan itu kan ikan itu kan busuk kan bukan dari ekornya, tapi kan ikan itu busuk dari kepalanya. Di mana kepemimpinan selama ini? Bang, gitu kalau misalnya dengan apa yang disampaikan tadi Bang, dengan kasus-kasus, dengan beberapa peristiwa yang terjadi di KPK, artinya sesuai dengan pembahasan kita, bisa memang katakanlah quote unquote dititipin gitu KPK itu. Lo kan kasus misalnya tadi Kang Ujang misalnya bicara I-Formula. Nanti ini kan berkaitan kepada Ender dan Karyoto. Kan menurut saudara Ender belum ada dugaan motif pidananya. Itu jelas waktu dia melaporkan ke Dewas. Tetapi kan pimpinan memaksakan supaya masuk ini ke penyidikan. Ya toh? Sekalipun belum diumumkan kepada tersangka. Nah, dasar ini karena kemudian dia profesional, makanya saudara Ender dan Karyoto kemudian dikembalikan. Bahkan saudara Karyoto diberhentikan dengan hormat. Ini sejarah di KPK tidak ada orang diberhentikan dengan hormat kalau tidak melanggar kode etik. Nah, kawan-kawan ini tidak ada melanggar kode etik, kemudian dikembalikan. Nah, pertanyaan Mas Bayu, siapa? Yang pasti kan dalam sejarah KPK kita lihat tidak ada tindakan-tindakan seperti ini. Nah inilah dasarnya analisis yang dilakukan Mas Kang Ujang dan juga publik sekarang seperti itu. Jadi wajar dong publik kalau mengira bahwa KPK pilih-pilih kasus dan lain-lain? Iya sangat, faktanya sekarang kan I-Formula ternyata tidak ada tindak pidananya, sementara masuk hal ini? Sudah, ya barangkali. Nah itulah, kalau kita melihat dari analisis hukum itu kan ada petunjuk-petunjuk. Apakah sekarang peristiwa yang sekarang ini juga yang peristiwa diduga Formula E? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan publik. Kita kan mewahnya Mbak Maria kan memberikan pertanyaan karena ini belum tahap ke penyidikan Mbak Maria. Nah itu yang kita ingatkan KPK. Mereka ini kan diberi mandat. Yang tadinya harapan kita ini lembaga trigger mekanisme, mereka inilah yang men-trigger penegak hukum yang lain. Tapi sekarang kita sibuk, disitulah pusat sekarang ini mata orang bahwa ada korupsi di sana, ada pelanggaran kode etiknya. Dua hal ini menurut saya sudah runtuh. Itu saya bilang KPK dalam keadaan SOS. Kang Ujang, nampaknya kalau kita lihat dari luar kan Nasdem cukup siap menghadapi hal ini. Meminta Yasin untuk kooperatif, menyatakan ini merupakan hal biasa, baru dugaan, baru pemanggilan dalam kasus penyelidikan saja. Menurut Anda sebenarnya hal ini menjadi peluangkah untuk partai Nasdem itu sendiri atau justru jurang? Ya Nasdem sudah paham. Ini kan sama-sama punya kartu juga. Sangat paham terkait dengan kondisi itu. Kalau memang nanti Nasdem bisa misalkan melawan menjadi persoalan juga.
Makanya saya melihatnya dalam konteks tertentu ya sebenarnya gini, ini kan bagian daripada skema atau skenario untuk melumpuhkan dan melemahkan Nasdem tadi, termasuk koalisi perubahan kan itu. Target awalnya kan ke sana. Karena saya melihat Anies ini kalau dibiarkan gitu bisa jadi capres punya potensi untuk bisa unggul gitu. Kalau saya dari awal menganalisa begitu. Maka potensi apapun yang lawan politik yang bisa unggul termasuk partai pendukungnya pasti akan dikerjai. Ya kerjaan mohon maaf ya pemerintah itu ya mengerjai lawan politik. Nah, kerjaannya pakai apa? Melalui, mohon maaf, institusi penegak hukum. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan jangan sampai gitu loh. Institusi penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, termasuk KPK menjadi ya kan agen ya untuk katakanlah ya dalam konteks tertentu untuk melemahkan lawan politik. Kan ini yang menjadi persoalan. Semua akademisi hampir saya banyak kenal dekat gitu ya, termasuk katakanlah tanda petik Prof. Yani Indrayana juga mengatakan analisa yang sama menurut saya. Ini info akademik atau info di belakang pintu kamu? Yang jelas begini, kalau itu dilakukan tadi ya, bagaimana Nasdem? Saya melihat Nasdem agak kesulitan dalam konteks tadi ya, pasca mendeklarasikan Anies menjadi persoalan. Saya melihat begini, kalau ke depan Nasdem itu berani, maka konsisten untuk mengusung Anies. Tetapi persoalannya kan tidak mudah untuk itu. Bisa jadi mohon maaf sekali lagi. Menteri KLH juga kan bisa jadi ditarget. Saya tidak tahu. Oke. Kalau misalnya Nasdem konsisten gitu ya. Tapi Ya. kan ada dua partai lagi nih. Yang satu partai kemarin udah ketemu tuh di Senayan. Ya. Itu kan artinya gini, artinya konsistensi juga nggak cukup karena kan suaranya Keberanian juga muncul dan nyali. Ah. Oposisi itu dari dulu pasti akan dikerjai dimanapun. Nah, tetapi konteksnya di kita ini kan yang agak repot, hukum menjadi instrumen untuk melemahkan oposisi. Ini yang menjadi persoalan di kita. Pertanyaannya, ngefek nggak cara ini kemudian untuk bisa melumpuhkan Nasdem? Sangat ngefek dan sangat luar biasa dahsyatnya penyerangan ya terkait dengan persoalan kasus korupsi. Karena anak-anak milenial, saya kan masih milenial juga Mbak Aja. Saya Gen Z soalnya. Iya, saya 81 masih milenial. Mereka tidak suka terkait dengan korupsi siapapun. Ya catatannya itu penting. Oleh karena itu ya persoalan korupsi itu ketika Nasdem misalkan ya, menteri-menterinya tanda petik ya, satu tersangka, satu sekarang sedang dibidik katakanlah, ini menjadi persoalan bagi Nasdem sendiri. Oleh karena itu Nasdem sangat paham dan tahu ya posisi dalam dilema yang harus cari jalan keluar. Katanya mau ketemu juga Pak Surya Paloh dengan Puan. Ya kita nggak tahu nanti dealnya apa. Tapi yang jelas jangan sampai hukum di Republik ini tadi ya dimanfaatkan dan digunakan instrumen oleh kelompok kekuasaan tertentu untuk mengerjai lawan politik. Membuat apa? Demokrasi tidak sehat. Katanya kita ingin demokrasinya bermartabat, sehat gitu kan. Lalu membangun sebuah demokrasi yang saling percaya. Lah bagaimana kita saling percaya kalau kita ke penegak hukum tidak percaya? Ini problem kebangsaan kita yang harus kita selesaikan satu persatu, Bang Bayu dan Mbak Aya. Oke, saya terakhir ke Bang Sor. Yes. Gimana kita, publik minimal gitu ya, tidak mengaitkan dulu lah sama kontestasi politik, tapi publik menilai bahwa apa yang dilakukan KPK ini benar-benar ukurannya adalah tindakan hukum. Ya, makanya menurut saya kan kalau kasus yang sekarang mereka lakukan itu atau yang mereka lakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwa kerja-kerja mereka itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, cuman kan yang kita juga berharap begini, Mas Bayu, dalam konteks penegak hukum ada 3 aspek kan. Salah satu adalah KPK. Saya sih berharap kalau ini kita bicara konsultasi politik, para politisi ini juga bukan para pecundang. Tapi bukan mereka pekerja politik, tapi mereka juga petarung. Maksud saya begini Kang Ujang, kita dorong juga. Kalau kawan-kawan ini menjadi oposisi, bahwa menteri itu hanya instrumen gitu loh, bukan tujuan. Tetapi kalau mereka menghayati sebagai, katakanlah pemilik daulat rakyat sebagai negara hukum, pilihan Kang Ujang harus pagi-pagi datang ke studio. Bayangkan kita subuh, ada kecintaan kita, bagaimana daulat rakyat kita miliki, kemudian hukum kita tetap kita lakukan. Jadi jangan nasib kita ini hanya kita serahkan kepada hukum. Tetapi yang paling penting dignity kita sebagai warga, kita juga betul. Kalau emang penjara karena satu nilai, lah saya pikir itu hadiah, bukan sesuatu yang sangat menakutkan gitu loh Kang Ujang. Jadi sama kalau memang Anda oposisi, tentu saya selalu mengatakan, kalau Anda dapat resiko,
itu bukan suatu penghukuman. Saya waktu mengapa saya bilang harus ditindak tegas kawan-kawan KPK, pecat, rampok. Saya bayangkan berapa lama Mas Bayu, Mbak Maria mendampingi KPK, mulai Abraham Samad, BW, Novel Baswedan, Agus Raharjo dan kawan-kawan. Saya itu pro bono loh. Tapi tiba-tiba mereka udah dikasih gaji, masih merampok. Saya bilang tidak ada excuses. Publik, wartawan berbondong-bondong menjaga, kemudian mereka mengkhianati tugas mereka. Iya. Saya pikir harus dihukum ulang. Tetapi sebaliknya, kalau kita karena kebenaran, saya pikir kita harus menjadikan sebagai bagian warga negara yang baik dan memperjuangkan kita sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Landasannya adalah kebenaran dan juga hukum. Iya Itu juga dong. kita ingin meningkatkan kepercayaan kita juga terhadap KPK sebenarnya. Kita akan lihat nanti bagaimanakah hasil dari penyelidikan yang baru berlangsung saat ini ya Bang Saur. Terima kasih. Ada juru bicara, ngomong dong. Karena kita bayar untuk ngomong. Nanti gitu kita loh. telepon lagi Bang. Terima Saya kasih udah banyak coba. Bang Saur. Supaya tahu gitu loh. Baik, terima kasih Bang Saur, Kang Ujang juga terima Terima kasih, kasih Kang Ujang. atas waktunya.